Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Ridwan, spesialis jantung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang keluhan-keluhan yang sering disampaikan oleh pasien yang terkait dengan penyakit jantung. Kadang-kadang penderita bingung, ini harus konsultasi kemana. Ada 8 keluhan yang menjadi keluhan yang paling sering dikeluhkan oleh pasien jantung. Yang pertama adalah nyeri dada. Nyeri dada ini merupakan keluhan rasa tidak nyaman di dada, sering disampaikan di sebelah kiri, tapi bisa saja mungkin agak ke tengah lokasinya, tidak bisa ditunjuk dengan tangan, tidak bisa diraba, kemudian punya sifat bisa ditambahkan dengan sifat menjalar. Sifat menjalar ini bisa ke lengan, ke leher, ke perut, atau ke punggung, sehingga ke segala arah. Nah, kalau ada keluhan seperti ini, maka harus segera perlu dilakukan suatu pemeriksaan yang lebih lanjut. Yang kedua adalah keluhan cepat capek. Secara bahasa kedokteran, ini sering diistilahkan dengan dyspnea on exertion, DOE. Apa itu? Keluhan yang ketika aktivitas sehari-hari yang biasa itu terasa lelah atau capek. Misalnya yang paling ringan adalah ketika berjalan sekitar setengah kilo mulai terasa capek. Atau kalau jalan agak cepat terasa ngos-ngosan. Nah, itu udah masuk dalam gangguan yang tahap awal. Kemudian mulai pada jarak lebih pendek lagi. Jalan 100 meter capek. Naik tangga capek, itu adalah bagian dari keluhan dari penyakit jantung. Lebih berat lagi, mungkin mandi capek, nyapu rumah terasa lelah. Kelelahan yang aktivitas yang ringan ini masuk dalam kategori fungsional kelas 3, sehingga perlu dievaluasi lebih lanjut. Yang ketiga adalah keluhan sesak nafas. Ini adalah versi yang lebih berat dari cepat capek. Sesak nafas yang pertama adalah yang paling ringannya pada malam hari setelah tidur sekian jam, di tengah malam tiba-tiba terbangun sesak nafas. Ini diistilahkan dengan secara medis adalah paroxysmal nocturnal dyspnea atau PND. Keluhan ini terjadi secara perlahan-lahan memuncak setelah beberapa jam, tapi setelah pasiennya duduk, maka keluhannya akan berkurang. Kemudian yang lebih berat lagi adalah sesaknya yang semakin memberat membuat dia itu nggak bisa tidur. Dia hanya posisi duduk saja. Ini namanya ortopnea. Jadi dia hanya bisa tidur dengan bantal yang tinggi atau setengah duduk. Dan kalau tidur langsung sesaknya muncul. Tapi kalau dia berdiri, duduk, atau berjalan mungkin nggak apa-apa. Itu namanya ortopnea. Kemudian yang berikutnya adalah berdebar. Berdebar ini adalah perasaan di mana detak jantung terasa cepat atau kadang-kadang diistilahkan sebagai terasa. Kalau bahasa medisnya palpitasi, berdebar. Tapi kadang-kadang juga bisa detak jantung tidak cepat tapi terasa. Ini muncul biasanya pada kondisi gangguan irama jantung yang ekstrasistol bahasa medisnya, atau pada kondisi di mana detak jantungnya lebih kuat dari biasanya. Ini pada kondisi peningkatan tekanan darah pada kasus hipertensi. Yang berikutnya adalah pingsan. Pingsan adalah hilang kesadaran, tapi sementara, kemudian cepat mengalami recovery dalam beberapa detik atau menit. Ini biasanya pada gangguan irama jantung, sehingga ketika dia muncul, aliran darah tidak cukup ke otak, dan ini menyebabkan kesadaran menjadi terganggu. Tapi ketika dia diistirahatkan, alirannya menjadi membaik atau tekanan darahnya membaik, maka kondisinya menghilang yang jadi pingsan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah kaki bengkak. Ini juga menjadi terkait dengan jantung, di mana bengkaknya itu biasanya kedua kaki. Ketika bengkak kedua kaki biasanya terkait dengan kelemahan jantung, sehingga jantung tidak mampu untuk memompa kelebihan cairan dalam tubuh,
dan kelebihan ini akan muncul terkumpul, salah satunya adalah di kedua belah tungkai bawah atau kaki. Bila salah satu saja yang mengalami bengkak, ini biasanya ada gangguan pembuluh darah yang bisa berupa pelebaran vena atau ada penyumbatan dari pembuluh darah vena. Dan ini juga perlu pemeriksaan yang lebih lanjut. Kemudian ada keluhan nyeri kaki pada saat berjalan atau istilahnya claudicatio intermittent. Ini terkait dengan penyempitan dari pembuluh darah arteri pada tungkai bawah. Jadi pada saat dia awal-awal berjalan tidak memberikan keluhan, tapi ketika mencapai jarak tertentu di mana kebutuhan oksigen dari pembuluh darah tidak tercapai, maka muncullah nyeri. Khasnya adalah ketika berhenti, maka kebutuhan darah menjadi tercukupi, maka keluhannya hilang, sehingga setelah itu masih bisa berjalan lagi. Kemudian yang terakhir adalah tanda-tanda kebiruan atau cyanosis. Ini biasanya akibat terjadi percampuran darah di jantung. Keluhan itu bisa ditemukan di bibir atau di ujung-ujung tangan atau kaki. Ya, jadi kalau untuk memeriksa lebih lanjut, biasa harus dievaluasi, dilakukan echo untuk dilihat apakah ada kelainan jantung bawaan atau shunt yang terjadi antara jantung kanan dan jantung kiri. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.